Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maya Rahayu. Kali ini saya akan melakukan activity 15.6.1 yaitu tentang konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 static and default routers. Oke, check it out. Oke, di sini ada tabel routing ya. Nah, kemudian tujuan dari activity ini adalah bisa mengkonfigurasi IP versi 4 static dan floating static default router. Nah, konfigurasi IP versi 6 static and floating static default routes, konfigurasi IP versi 4 static and floating static route untuk internal LAN, lalu configuration IP versi 6 static and floating static routes ke internal LAN, kemudian konfigurasi IP versi 4 host routes dan konfigurasi IP versi 6 host route. Di sini skenario-nya, pada activity ini Anda akan mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 default static and floating static routes. Oke, kita masuk ke part 1. Configure IP versi 4 static and floating static default routes. Jadi di sini paket tracer network membutuhkan static routes untuk menyediakan internet akses ke internal LAN user melalui ISP. ISP router membutuhkan static route untuk mencapai internal LAN. Nah, pada aktivitas ini, Anda akan mengkonfigurasi IP versi 4 static default route dan floating default route untuk menambahkan redundansi ke networknya. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke step yang pertama, yaitu mengkonfigurasi IP versi 4 static default route. Nah, pada edge router, konfigurasi a directly connected IP for default static route. This is primary default route should be through router ISP1. Jadi kita buka langsung ke router edge-nya, lalu enable conft. Nah, kemudian kita langsung saja baru tekannya IP route 0.0.0.0.0.0. Lalu serialnya yang terhubung ke ISP1 adalah serial 0/0/0. Serial 0/0/0. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang step keduanya, configure an IP for floating static default route. Nah, on edge router, configure a directly connected IP for floating static default route. This default route should be through router ISP2. It should have an administrative distance of 5. Jadi kita langsung saja lihat dari sini ya, kalau dari edge router ke ISP2 ini melalui serial 001. Jadi kita masukkan saja seperti tadi, tinggal diganti 1, kemudian jangan lupa administratifnya, nah distance-nya 5. Oke, enter. Nah, sudah selesai untuk yang part 1. Nah, sekarang kita masuk ke part 2. Part 2, configure IP versi 6 static and floating static default routes. Masuk ke step 1, konfigurasi IP versi 6 static default route. Jadi on edge router, configure a next hop static route. This primary default route should be through router ISP1. Jadi dari sini kita lihat ke router ISP1. Nah, ini melalui serial 000. Nah, kita lihat di routing table-nya pada ISP1 serial 000 ini IP versi 6-nya ini. Lalu kita copy saja. Copy. Nah, kemudian kita masuk ke router edge ya. Kemudian IP route. IP versi 6 route.
Oke, /0, lalu kita pastekan saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah sama ya. Nah, di enter. Nah, kemudian yang berikutnya, step keduanya, configure an IP version 6 floating static default route. Jadi kita lihat di sini, on edge router configure a next hop IP versi 6 floating static default route. The route should be via router ISP2. Use an administrative distance of 5. Jadi kita lihat dari sini, dari edge router sini, kalau mau ke ISP2 itu harus menggunakan atau melalui serial 001. Maka dari itu kita lihat di routing table-nya pada ISP2 001 itu IP address-nya adalah ini. Kita copy saja. Nah, kemudian kita setting di edge router, lalu kita ketikkan IP version 4 root, IP version 6 root, ini seperti ini, lalu kita paste IP address dari yang ISP2 ini. Oke, lalu kita enter. Oke, sudah selesai untuk yang part 2. Lalu kita lihat kembali untuk part 3. Kita lihat configure IP version 4 static and floating static routes to internal LAN. Nah, kita langsung saja masuk ke step 1. Configure IP for static routes to the internal LAN. Oke, yang A-nya pada ISP1, konfigurasi a next hop IP version 4 static route to LAN 1 melalui edge router. Jadi kita settingnya dari ISP1 ya. Oke, kita lihat dari sini, kalau dari ISP1 ke edge routernya akan melalui serial 000 pada edge router. Nah, kita lihat serial 000 pada edge router itu memiliki IP address 10.10.10.2/30. Maka dari itu kita langsung masuk saja, buka router ISP1, kita enter, enable const, kemudian IP route 192.168. Kita lihat dulu ya network address-nya dari yang LAN 1. Nah, ini memiliki IP address ini ya 10.16. Nah, subnet masknya 28. Kalau 28 itu adalah 255.255.255.240. Nah, spasi ini tadi yang kita sudah kopikan. Nah, IP address dari serial yang ini 000 ini. Oke. Nah, kemudian sudah, sorry, ini ya salah, titik 2 ya. Tadi belum dikopas. Oke, enter. Nah, oke, sudah benar. Nah, kemudian untuk yang B-nya kita lihat part 3. Nah, yang B-nya configure a next hop IP version 4 static route to LAN 2 network through edge router. Jadi tetap melalui edge router tadi. Nah, terus udah gitu tapi menyambungnya ke LAN 2. Oke, dari sini kalau misalnya mau nyambung ke LAN 2 berarti kita masuk lagi ke ISP1. Kemudian kita ubah saja yang tadi dengan IP address dari network address yang kedua. Jadi 192.168.11.32 lalu /27 itu subnet masknya adalah 255.255.224. Oke, spasi 10.10.10.2. Enter ya. Oke, sudah selesai. Lalu yang step keduanya kita lihat
configure IP version for floating static routes to the internal LAN. Jadi kita lihat yang A-nya, on ISP1 configure directly connected floating static route to LAN 1 through ISP2 router. Jadi yang kalau tadi kan lewat edge router, sekarang ke ISP2 router. Nah, kalau misalnya dari ISP1 ke ISP2, ini dia melalui port gigabit 0/0 dari ISP2-nya. Nah, kemudian kita buka saja ISP2-nya, kita ketikkan IP route, masih tetap sama ya seperti yang tadi. Ini tinggal next hop-nya saja kita ganti menjadi G0/0 spasi 5. Oke, nah kemudian yang untuk yang keduanya juga, LAN keduanya juga sama, kita ganti saja ke gigabit 0/0 spasi 5. Oke, kita enter. Nah, kita lihat completion-nya sudah sedikit demi sedikit bertambah menjadi 50%. Oke, nah kemudian sekarang kita masuk ke part 4. Kita lihat part 4 itu adalah mengkonfigurasi IP version 6 static and floating static routes to the internal LAN. Step 1-nya, kita konfigurasi IP version 6 static routes to the internal LAN. Jadi di sini kita pada ISP1 kita diminta untuk mengkonfigurasi a next hop static route to the LAN 1 network through edge router. Oke, jadi kita lihat dari ISP1 ke edge router. Nah, itu melalui serial 000. Nah, kita lihat serial 000-nya ini dari edge router memiliki IP address berapa. Nah, kita lihat ya, IP address-nya adalah 2001 db8 .2a.21.2.2. Oke, di sini kita copy saja dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ISP1. Nah, kemudian kita masukkan IP version 6 root-nya. Nah, kemudian kita masukkan address dari LAN yang pertama. Nah, LAN yang pertama ini 2001 ya, ini ya. 2001 db8 1.10.2/64 ya. Nah, kemudian kita pastekan tadi IP address dari yang serial 000. Kita pastekan tadi. Oke, apakah sudah sama pastenya? Nah, sudah sama ya. Nah, kemudian kita enterkan saja ya. Nah, kemudian yang B-nya untuk LAN yang kedua ini hampir sama ya, kita tinggal ganti saja IP version 6 dari LAN yang kedua. Ini kita lihat ya, 2001 db8 ini 11. Sorry. Nah, ini 11. Oke. Nah, IP version 6 root 2001 db8 21.11.64. Oke. Nah, oke, kemudian kita enter saja. Oke, completion-nya sudah 62%. Lalu kita move ke yang step nomor 2-nya. Kita lihat configure IP version 6 floating static routes to the internal LAN. Jadi pada ISP1 kita konfigurasi next hop IP version 6 floating static to route 1 through the ISP2 router. Use an administrative distance 5. Oke. Kita lihat ya yang tadi. Kalau yang tadi kan lewat edge. Nah, kalau misalnya yang ini lewat yang ISP2. Nah, kalau yang ISP2 ini melalui gigabit 0/0. Nah, kita lihat gigabit 0/0 ini
pada ISP2 itu memiliki IP address yang ini. Kita copy dulu. Nah, kemudian kita masuk ke ISP1. Nah, kita lihat IP version 6 root. Nah, ini hampir sama ya. Nah, kemudian tinggal ini kan network address dari yang LAN pertama. Kemudian kita paste yang tadi dari gigabyte 0/0. Apakah sudah sama? Nah, sudah sama ya, kita enter saja. Nah, kemudian kita masukkan juga yang tadi yang LAN 2. Lalu kita pastekan tadi yang dari sini ISP2. Kita enter. Oh ya, lupa pakai distance-nya juga ya. Spasi 5. Nah, kemudian ini spasi 5 juga. Nah, kemudian kita move ke part 5, configure host routes. Jadi user pada corporate network sering mengakses server yang dimiliki oleh customer penting. Nah, pada part activity ini kita bisa mengkonfigurasi static host route ke server. Satu rute akan menjadi floating static route untuk support redundant ISP connection. Jadi kita langsung masuk ke step 1 saja, mengkonfigurasi IP version for host route. Nah, ini step A-nya, on the edge router, configure an IP version for directly connected host route to the customer server. Jadi di sini kan ada servernya ya. Nah, nanti akan bisa diakses dari yang edge sini. Nah, kemudian kita masuk ke edge router lagi ya. Oke, nah kemudian enter, enable conft, lalu kita masuk IP route 198. Kita masukkan yang ini ya, IP address yang ini 198.0.0.10 spasi 255.255.255.255, lalu serialnya 000. Nah, on edge router, configure an ISP IP version for directly connected floating host route to the customer server. Use the administrative distance of 5. Nah, dari sini ya. Dari sini kita masuk ke IP route. Kemudian. Nah, IP route ini sama ya. 255, kemudian serial 001 spasi 5. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian sekarang masuk ke step yang keduanya. On the edge router, configure an IP version 6 next hop host route to the customer server through the ISP1 router. Jadi dari edge router ke ISP1 router ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, masuk ke edge routernya dulu ya. Nah, dari edge router kemudian kita pakai IP version 6 root. Nah, kita lihat, kita masukkan IP version 6 yang dari server, yaitu 2001 DB8 F 10/128 spasi. Ini ISP1 nya, kita lihat IP address-nya adalah ini. Nah, kita copy paste saja. Nah, di sini
paste. Nah, oke. 2001 DB8 A11. Oke, sudah. Kita enterkan saja. Kita lihat di edge router ya di sini. Kemudian ini IP version 6. Ketik ulang ya. Version 6 root. Nah, kita masukkan servernya 2001 DB8 ini ya, kurang 10 128, kemudian kita paste di sini. Oke, sudah benar ya, tadi cuma tipe IP address-nya. Kemudian lihat petunjuk yang terakhir, on edge router configure an IP version 6 directly connected floating host route to the customer server through the ISP2 router. Use an administrative distance 5. Oke, kita lihat di sini. Kita masukkan saja IP seperti tadi aja ya. Aku salah lagi ininya, IP servernya. Nah, kemudian ini kan ke ISP2, berarti kita lihat ISP2 SE001 berapa IP address-nya. Nah, yang ini ya. Ini kita copy saja. Nah, kita paste. Oke. Nah, kita lihat completion-nya sudah 100%. Nah, untuk mengecek apakah sudah bisa atau belum, sudah benar atau belum connection-nya, kita lihat dari PC A, kita ping ke servernya ya, cmd ping ke 198.0.0.10. Kita tunggu dulu, biasanya kalau pertama kita agak loading dulu RTO. Nah, oke, kita sekali lagi. Nah, udah lancar ya. Nah, sekarang kita coba ke IP version 6-nya, ping 2001 DB8 FF. Nah, 10. Oke, sudah ada reply-nya ya. Oke, sudah selesai konfigurasi untuk activity ini. Oke, terima kasih sudah menyimak saya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.